Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Prof. Sigit, Prof. Sepki, dan teman-teman semuanya, izinkan kami dari kelompok 15 mempresentasikan tentang review jurnal tentang Halal Certification Governance in Indonesia, an Islamic Legal Appraisal based on Maslahah Principles. Ya, kami ada bertiga, saya sendiri Ari Indriani, terus ada kawan saya Mbak Gina Sebrina dan Pak Sugeng. Ya, secara umum jurnal yang ditulis oleh Setiawan bin Lahuri dan teman-teman ini sangat menarik. Ya, secara umum sangat menarik, walaupun memang ada beberapa kelemahan ya, termasuk di jurnal ini belum membahas secara dalam atau belum ada perbandingan antara satu negara dengan negara yang lain ya. Tujuan dari jurnal ini sendiri menganalisa kesenjangan antara mandat hukum, sertifikasi halal dan implementasinya melalui perspektif maslahah dan tata kelola ya. Gambaran umum dari jurnal ini, artikel atau jurnal ini, dia berbicara di 3 poin, yaitu tentang regulasi, tentang anggaran, dan tentang implementasi BPJH. Tapi mungkin kami akan menyampaikan dulu disclaimer dari jurnal ini, karena memang jurnal ini ditulis beberapa tahun yang lalu, jadi saya yakin dari BPJH itu sudah ada regulasi pemerintah kita, sudah ada perbaikan, tetapi belum termasuk di jurnal ini, gitu ya. Jadi ada masalah utamanya tuh bukan tataran regulasi, karena kita sudah ada regulasi ya, kita sudah punya, pemerintah kita juga sudah punya regulasi, tetapi di sini jurnal ini berbicara tentang kualitas tata kelolanya. Jadi kalau secara umum POV-nya adalah governance, public policy, dan makosid syariah. Nah, kalau misalnya salah satu kelemahan dari jurnal ini, ketika ini berbicara tentang Indonesia gitu, ini masih kurang terwakili karena narasumber yang digunakan adalah masih satu di Jawa Timur saja gitu, dan belum ada pembanding dengan negara-negara lain. Tapi anyway, ini adalah satu input yang sangat baik dari apa yang dibahas di jurnal ini. Latar belakang penelitiannya dari mulai prosedur dinilai kompleks ya, biaya langsung dan biaya pendukung, membatasi partisipasi UMKM walaupun sudah ada jelas, tapi nanti ternyata ada biaya-biaya tambahan yang seringkali kurang clear di para UMKM ya, kepada para UMKM. Kemudian berbicara juga tentang kapasitas auditor, pengawasan pasca sertifikasi, dan literasi halal yang memang masih lemah gitu. Jadi ada satu kontradiksi di sini. Di satu sisi adalah kewajiban untuk sertifikasi, tapi in other ways-nya ada hambatan akses bagi UMKM itu sendiri gitu. Jadi implikasinya otomatis gitu, tujuan perlindungan halal masih beresiko tidak tercapai secara merata gitu. Research gap di jurnal ini menurut penulis adalah kalau dulu kajian terdahulu tuh berfokus pada daya saing produk, perilaku konsumen, dan kepatuhan pelaku usaha gitu ya, terus membahas fragmentasi institusi dan dinamika regulasi BPJPH, MUI, dan yang lain-lain, dan celah yang diklaim di jurnal ini adalah belum cukup menghubungkan antara hambatan empiris UMKM dengan prinsip maslahahnya sebagai dasar reformasi kebijakan. Ya, ada klaim novelty juga di situ bahwa kerangka penilaian tata kelola halal berbasis maslahah gitu. Ini yang ide yang dimunculkan oleh penulis gitu. Ya, konsep dan kerangka teori artikel ya, konsep dan teori kerangka teori artikel ada system weakness, governance, halal certification ya, dan maslahah sebagai kompas normatif. Ya, jadi di artikel ini menghubungkan tata kelola dengan makosid syariah ya, makosid syariah khususnya tentang hifz din, tentang hifz al-mal, hifz al-aql, keadilan, dan hifz al-haraj gitu. Ada satu catatan dari kami ya, hubungan antar konsep ini belum dirumuskan menjadi proposisi, indikator evaluasi, atau matriks operasional yang dapat diuji. Jadi masih terlihat sangat
teoritis gitu ya, masih terlihat sangat teoritis. Metodologi penelitiannya mereka menggunakan qualitative empirical legal research ya dengan data, sampel, analisis dan tema hasil. Unit analisis hukum, teknik validasi, posisi peneliti dan bukti saturasi belum dijelaskan secara memadai di jurnal ini. Ini juga salah satu hal yang sangat disayangkan. Ya, temuan utama artikel ada 3 yang utama ya, tentang regulasi tadi seperti di awal, tentang regulasi, tentang biaya dan tentang jaminan halal. Ya, aturan di regulasi ini aturan dinilai tumpang tindih, dampaknya muncul pada pembagian biaya, kewenangan serta prosedur. Kemudian di masalah biaya itu ada tarif yang masih kesannya tuh masih abu-abu karena belum muncul semua gitu. Tarifnya sudah ada tapi akses dari itu, oh masih ada biaya ini, masih ada biaya itu yang seringkali belum clear untuk para UMKM. Kemudian jaminan halal, prosesnya masih cenderung rumit. Sekali lagi disclaimer-nya ini beberapa tahun yang lalu ya. Monitoring pasca sertifikasi juga masih lemah, infrastruktur tidak merata, dan literasi halal rendah. 3 masalah tersebut saling memperkuat dan membentuk hambatan struktural gitu ya. Dan selanjutnya tentang appraisal berbasis maslahah dan sebagainya nanti akan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Pak Sugeng. Pak Sugeng silahkan. Oh, baik, terima kasih Bu Ari atas penyampaian dan paparannya tadi. Jadi izin Bapak Ibu semua kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu bagian appraisal berbasis maslahah. Pada bagian ini merupakan kontribusi utama dari artikel ini, di mana setiap masalah tata kelola dihubungkan dengan prinsip maqasid syariah. Ambiguitas hukum dinilai mengganggu hifz al-din sehingga bisa ditawarkan sebuah solusi yaitu adanya harmonisasi regulasi. Kemudian beban biaya berkaitan dengan hifz al-mal dan raf al-haraj sehingga diperlukan subsidi dan tarif yang proporsional. Kemudian lemahnya literasi dan monitoring itu dikaitkan dengan hifz al-aqal dan maslahah amah sehingga di sini penulis merekomendasikan adanya edukasi, digitalisasi dan penguatan pengawasan. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan ini memperlihatkan bahwa tata kelola tidak hanya dinilai dari aspek administratif tetapi juga dari manfaat syariahnya. Lanjut kepada bagian kekuatan akademik dari artikel ini. Bapak dan Ibu semua, menurut kami terdapat beberapa kelebihan atau kekuatan dari artikel ini, yaitu topiknya sangat relevan karena ia berkaitan dengan perlindungan konsumen, kemudian kepatuhan syariah, dan penguatan UMKM. Kedua, penelitian melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga sudut pandangnya cukup beragam ya. Nah, dan yang ketiga bahwa artikel ini berhasil mengintegrasikan hukum empiris kemudian dengan tata kelola publik dan hukum Islam. Selain itu, rekomendasi yang diberikan memiliki nilai praktis bagi penyempurnaan kebijakan sertifikasi halal. Yang paling menarik adalah di sini kami melihat adanya penggunaan konsep maslahah sehingga evaluasi tidak berhenti pada kepatuhan administratif semata, tapi juga berlanjut dengan mempertimbangkan pada keadilan dan kemanfaatan publik yang bisa diperoleh. Sebagai review kritis ya pada bagian kekurangan fundamental artikel ya, kami juga menemukan beberapa kelemahan yang menurut kami itu penting ya. Yang pertama yaitu terdapat adanya inkonsistensi jumlah informan antara metode dan hasil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, validitas penelitian
menurut kami belum dijelaskan secara rinci atau detail. Nah, yang ketiga, metode empirical legal research juga menurut kami itu belum dijabarkan secara operasional. Nah, dan keempat, tema penelitian tampak berulang, sehingga pembentukan tema kurang jelas. Kemudian yang kelima, kesimpulan yang diambil menurut kami itu masih terlalu luas jika hanya didasarkan pada seluruh informan. Maaf, 10 informan ya. Secara konseptual kami memberikan 4 kritik utama ya. Yang pertama, klasifikasi maslahah masih kurang tepat ya, seperti itu. Penjelasan mengenai hajiyah lebih mendekati konsep tahsiniyah dalam literatur klasik. Yang kedua, kerangka maslahah belum memiliki indikator operasional yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Nah, yang ketiga, hubungan antara prinsip maslahah dan indikator good governance belum dijelaskan secara sistematis. Nah, berikutnya yang keempat, argumentasi hukum Islam masih perlu diperkuat dengan pembahasan usul fikih yang lebih mendalam. Jadi itu 4 kritik yang sekiranya kami sampaikan dengan niatan tulus ya untuk perbaikan artikel ini berikutnya. Sehingga atas dasar hal tersebut pada bagian ini kami mengusulkan 5 prioritas revisi ya Bapak dan Ibu semua, yaitu memperkuat metodologi penelitian, memperbarui dasar hukum ya. Tadi disampaikan Bu Ari, mungkin dasar hukumnya sudah terbaru seperti itu karena artikel yang sudah lewat ya. Mungkin ini menjadi masalah. Lalu mempertajam analisis maslahah, kemudian membatasi ruang lingkup klaim penelitian, dan akhirnya menyusun framework evaluasi yang menghubungkan masalah tata kelola, bukti empiris, prinsip makosid, instrumen kebijakan, dan indikator keberhasilan. Jadi itu beberapa kritik yang bisa kami sampaikan, saran revisi yang bisa kami sampaikan untuk penyempurnaan artikel ini ke depannya, ya, sehingga semakin aplikatif, semakin bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan akhirnya, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, sebagai penutup kami menilai bahwa artikel ini cukup bagus, ya, bermanfaat, di mana ia mengangkat topik yang sangat penting dan memiliki kontribusi nyata bagi pengembangan tata kelola sertifikasi halal di Indonesia. Ada tapinya ya, tapi agar memiliki kekuatan ilmiah yang lebih tinggi, maka artikel ini masih memerlukan polesan mayor seperti itu ya. Revisi mayor seperti itu kira-kira, terutama pada aspek metodologi, kemudian aspek pembaruan regulasi, dan pendalaman analisis hukum Islamnya. Sehingga dengan demikian, kontribusi artikel tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat menjadi acuan yang lebih kuat dalam penyusunan kebijakan sertifikasi halal berbasis good governance dan maqasid syariah. Demikian kiranya keseluruhan review yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dalam penyampaiannya. Dan semata apa yang kami sampaikan ini adalah niatan tulus kami untuk memberikan kontribusi yang lebih baik penguatan artikel ini, sehingga artikel ini nanti menjadi lebih bermanfaat bagi kita semua dan pihak yang berkepentingan. Terima kasih semuanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.